warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Mem Hulfiana with student ID 2521104. I'm from class B TBAG department. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aliran-aliran yang sebagai tugas dari ilmu kalam. Nah, di sini ada beberapa aliran di materi kali ini. Yang pertama itu ada aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Mu'tazilah, aliran Murji'ah, aliran Qadariyah dan Jabariyah, aliran Al-Asy'ariyah, aliran Al-Maturidiyah, aliran Wahabiyah, aliran Ahmadiyah, LTII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan aliran atau kelompok MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Dan di situ nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, itu langsung kita cek. Baik, yang pertama adalah aliran Khawarij. Tentunya kita sangat familiar dengan kata Khawarij. Di sini saya menjelaskan mengenai aliran Khawarij. Jadi, aliran Khawarij adalah aliran atau mereka yang mengundurkan diri atau keluar dari jalur Ali bin Abi Thalib. Kita tahu pada saat itu terjadi perang Siffin, di mana ada perjanjian atau tahkim atau arbitrase, di mana di situ banyak sekali orang yang bertentang begitu. Nah, pada saat Ali bin Abi Thalib menyetujui dari peristiwa tahkim tersebut, banyak orang yang tidak setuju dan mereka mengeluarkan diri dari kaum Ali. Nah, kaum disebut kaum Khawarij, di mana kaum ini itu didirikan atau dipelopori oleh Abdullah ibnu Wahab ar-Rasyidi. Nah, ada beberapa ada beberapa ajaran pokok dari mereka yang sangat bisa dibilang sangat ekstrim. Yang pertama adalah mereka mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia, dimana kita tahu mereka itu tidak menganggap Ali bin Abi Thalib sah sebagai khalifah terakhir setelah Utsman bin Affan. Nah, mereka menyatakan bahwa yang paling utama adalah ya Nabi Muhammad SAW. Maka orang lain tidak sepaham dengan kaum ini atau aliran Khawarij akan mereka anggap kafir. Selanjutnya pelaku dosa. Jadi orang yang melakukan dosa besar akan dianggap sebagai kafir sebelum dia bertobat. Jadi adapun orang yang melakukan dosa seperti berzina ataupun yang lainnya, membunuh atau yang lainnya, itu mereka cap sebagai kafir sebelum mereka yang melakukan dosa besar itu bertaubat, seperti itu. Yang paling ekstrim itu adalah orang yang mengkafirkan, dimana banyak sekali di daerah timur itu masih menganut aliran Khawarij seperti ini. Baik, yang kedua adalah aliran Syiah. Kita tahu aliran Syiah itu identik dengan atau berseberangan dengan aliran Khawarij. Nah, pada saat yang sudah dijelaskan pada saat terjadi arbitrase atau peristiwa tahkim tersebut, kan terbelah menjadi dua kubu antara kaum Khawarij dan kaum Syiah. Nah, tadi kaum Khawarij sudah dijelaskan, sekarang kaum Syiah. Di sini kaum Syiah adalah orang yang setuju dengan keputusannya Ali untuk mengikuti peristiwa tahkim tersebut, di mana orang tersebut adalah orang yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir. Namun, kecintaannya terhadap Ali itu sangat berlebihan. Mereka menganggap bahwa Ali adalah Tuhan, yang itu termasuk ajaran pokok dari aliran Syiah tersebut. Nah, aliran Syiah itu dipelopori atau didirikan oleh Abdullah bin Saba, di mana aliran Syiah itu sangat bertentangan, sangat bersebelahan dengan aliran Khawarij. Kalau Khawarij adalah orang yang keluar dari Ali, dan aliran Syiah adalah orang yang sangat mencintai Ali, begitu. Namun ada ajaran pokok dari aliran Syiah. Yang pertama itu mereka benar-benar sangat mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Selain itu mereka juga menganggap bahwa dulu pada saat malaikat Jibril menurunkan wahyu, jadi pada saat Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, mereka menganggap bahwa seharusnya Allah itu
mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Namun pada saat itu malaikat Jibril salah dan menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Begitulah anggapan kaum Syiah atau aliran Syiah. Selain itu mereka itu kayak pada intinya mereka itu tidak menganggap khalifah-khalifah lain seperti Abu Bakar, Utsman ataupun Utsman bin Affan. Mereka menganggap hanya Ali yang pantas menjadi khalifah, bahkan bisa menggantikan posisinya sebagai lebih baik. Yang selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu dipelopori oleh Wasil bin Atha, di mana aliran ini timbul karena Wasil bin Atha yang keluar dari gurunya yakni Abu Hasan al-Asy'ari. Di situ Wasil bin Atha tidak setuju dengan beberapa statement dari gurunya. Oleh karena itu dia melakukan pemberontakan atau dia itu memilih jalan sendiri dan keluar dari gurunya. Oleh karena itu Wasil bin Atha itu mendirikan aliran baru yang bernama aliran Mu'tazilah seperti itu. Nah, aliran Mu'tazilah perbedaan antara Wasil bin Atha dan Abu Hasan al-Asy'ari terjadi pada saat mengenai posisi pelaku dosa besar. Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu mereka tetap berstatus mukmin, bukan kafir. Namun Wasil bin Atha itu membantah statement tersebut. Wasil bin Atha berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu berada di dua posisi, bil manzilatain begitu. Nah, ada beberapa doktrin ajaran Mu'tazilah. Yang pertama itu al-tauhid atau keesaan Allah, yang kedua al-adlu atau keadilan Allah, yang ketiga al-wa'du wa al-wa'id, janji dan ancaman, yang keempat itu ada al-manzilah baina al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi tersebut yang mengenai pelaku dosa besar, dan yang terakhir itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar atau memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Itu ada 5 ajaran pokok dari aliran Mu'tazilah. Yang selanjutnya adalah ada aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah itu atau berhubungan dengan aliran Khawarij, aliran Syiah seperti itu. Nah, pada saat terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase tersebut, itu kan terjadi beberapa golongan ya, antara orang yang keluar dengan Ali dan orang yang tetap atau mencintai Ali. Nah, mereka kaum Khawarij dan kaum Syiah itu tadi kan sangat bertentangan. Nah, kaum atau aliran Murji'ah ini adalah penengah di antara keduanya, dimana pada saat Syiah sangat-sangat mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan kaum Khawarij menentang bahkan sangat membenci Ali. Nah, pada saat aliran Murji'ah ini mereka itu sebagai penengah, mereka tidak memilih antara tidak memilih untuk membenci Ali ataupun atau memilih dengan Ali tersebut. Nah, aliran Murji'ah ini ada beberapa tokohnya. Yang pertama adalah Abu Hasan As-Salihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtaib, dan Hawan ad-Dimashqi. Nah, ada orang-orang tersebut di mana mereka yang sebagai jalan tengah di antara keduanya, antara kaum Syiah dan kaum Khawarij seperti itu. Namun ada beberapa ajaran dari aliran Murji'ah ini. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali Muawiyah bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, di mana jadi kaum Murji'ah itu orang yang berpasrah kepada Allah. Mereka itu memberikan keputusan atau menyerahkan keputusannya itu kepada Allah. Jadi hanya Allah yang bisa memutuskan keduanya seperti itu. Mereka itu memberikan pengharapan kepada kaum muslim yang berdosa besar. Jadi apabila ada seorang muslim yang berdosa besar, mereka tidak menganggap kafir, namun mereka yang berpelaku dosa itu tetap dianggap mukmin selama mereka itu masih beriman kepada Allah seperti itu. Jadi apapun dosa yang mereka lakukan, selama dia masih percaya dengan Allah, maka dia akan tetap dianggap mukmin seperti itu. Yang selanjutnya adalah aliran Qadariyah. Jadi ada perbedaan antara yang adalah aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Di sini akan menjelaskan aliran Qadariyah.
Di aliran Qadariyah itu didirikan oleh Ma'bad al-Juhani sebagai pelopornya. Namun ada beberapa hal yang spesifik atau ajaran pokoknya. Itu yang pertama, ya pada intinya aliran Qadariyah itu adalah kaum yang mereka itu melakukan free will atau kebebasan seperti itu. Jadi mereka itu tidak percaya adanya takdir, atau mereka menganggap semua yang dilakukan atau semua yang terjadi itu adalah kehendak manusia sendiri seperti itu. Mereka menyatakan bahwa kita itu bebas melakukan apapun, bukan sebagai bentuk takdir, tapi sebagai kita manusia yang memiliki kebebasan atas melakukan sesuatu. Di situ ajaran pokoknya yang pertama itu melawan kezaliman dengan tangan sendiri. Jadi ajaran Qadariyah itu berpandangan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan untuk menegakkan kebenaran tersebut. Terus kehadiran Allah dari kehendak bebas. Maka jadi aliran Qadariyah ini itu mempunyai kemampuan mandiri untuk memutuskan perbuatan yang dilakukan. Jadi kayak mereka itu ya bebas melakukan sesuatu bukan atas takdir. Pada ini itu mereka itu percaya bahwa yang mereka lakukan itu kebebasan mereka atau kehendak mereka sendiri. Adalah aliran Jabariyah. Seperti sudah disinggung pada sebelumnya mengenai Qadariyah dan Jabariyah. Jabariyah adalah aliran yang sangat bertentangan dengan aliran Qadariyah. Jadi bahwa aliran Qadariyah adalah mereka yang percaya apa yang terjadi itu adalah kehendak manusia sendiri, atau menganggap manusia adalah sebagai pelaku, tidak percaya takdir. Maka lain dengan kaum Jabariyah ini atau aliran Jabariyah ini. Aliran Jabariyah itu tadi dipelopori oleh Jaham bin Safwan, seperti itu, ada pendirinya. Dasar ajaran atau pokok dari doktrin aliran Jabariyah ini adalah mengatakan bahwa manusia itu lemah, tidak berdaya, terikat dengan keputusan atau kekuasaan dari kehendak Tuhannya atau Allah. Jadi mereka itu menganggap bahwa mereka itu dari aliran Jabariyah itu tidak mempunyai kuasa apapun, hanya berkuasa kepada Allah. Mereka itu menganggap mereka itu lemah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang mereka lakukan atau apapun yang terjadi pada mereka itu merupakan takdir dari Allah yang sudah ditetapkan. Jadi misalkan kita sakit atau apapun, mereka tidak ada usaha untuk kembali seperti semula. Mereka hanya berpasrah kepada Allah. Jadi kalau misalkan saya sakit, ya itu tuh sudah takdir Allah, saya sakit, saya sudah berpasrah. Kalau misalkan saya sakit, ya saya tinggal nunggu saja. Karena jika Allah memberikan keputusan untuk kita sehat, ya mungkin itu akan terjadi. Namun apabila Allah tidak berkehendak untuk kita sehat, ya sudah, mereka terima seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada aliran Al-Asy'ariyah. Aliran Al-Asy'ariyah ini didirikan dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengambil sikap tengah antara dua kutub akal dan nakal, antara kaum salaf dan kaum Al-Mu'tazilah, seperti itu. Jadi aliran Al-Asy'ariyah ini itu merupakan perpaduan antara pendekatan tekstual dan konseptual, seperti itu. Adapun ajaran pokok, jadi ada ajaran pokok Al-Asy'ariyah sebagai penengah antara dua kutub tadi. Nah, di sini yang pertama adalah sifat Tuhan. Meyakini, jadi Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pelopor aliran Al-Asy'ariyah itu meyakini bahwa dalam Al-Asy'ari digagas sebagai doktrin wajib al-wujud, di mana orang Islam itu wajib beriman kepada sifat-sifat Allah, di mana ada 20 sifat wajib Allah yang orang Islam itu memang harus beriman, harus percaya akan sifat tersebut. Dalam ini adalah keadilan Allah. Nah, mengenai perbedaan pelaku dosa yang dipermasalahkan oleh beberapa aliran, di mana ada yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu orang kafir, namun juga ada yang mengatakan bahwa orang pelaku dosa besar
mereka melakukan dosa besar apapun, selagi mereka masih percaya kepada Allah, ya baik-baik saja. Namun pada aliran Al-Asy'ariyah ini menengahkan adalah kedua paham tersebut. Jadi aliran Asy'ariyah itu mengatakan ya bahwa apabila orang melakukan pelaku dosa besar, namun mereka masih percaya atau beriman kepada Allah, ya mereka, ya keputusan itu di tangan Allah sebagai penentu, seperti itu. Allah bebas melakukan kehendak. Jadi Allah itu mempunyai kehendak di mana Allah bebas memasukkan atau memasukkan pelaku dosa besar itu di neraka, di surga, seperti itu. Karena keputusan itu ya ada di tangan Allah, seperti itu. Selanjutnya adalah konsep iman. Jadi bahwa Al-Asy'ari itu mengatakan bahwa amal bukanlah kategori iman, seperti itu. Terus melihat Tuhan di hari kiamat. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari itu menganggap atau berpendapat bahwa Allah itu nanti dapat dilihat, karena pada dasarnya sesuatu yang ada itu pasti bisa dilihat. Nah, namun Abu Hasan Al-Asy'ari itu menganggap bahwa orang yang dapat melihat Allah itu orang mukmin atau orang yang memiliki ilmu tinggi atau sudah sangat-sangat patuh itu kepada Allah, dan mereka nanti bisa melihat Allah di hari kiamat. Aliran Maturidiyah di sini dikatakan bahwa aliran Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Jadi melakukan Al-Maturidi itu mendasarkan pikiran-pikirannya itu dalam soal-soal kepercayaan, seperti itu. Nah, aliran Maturidi ini dipelopori oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Dan di sini ada beberapa doktrin ajaran dari aliran Maturidiyah. Yang pertama adalah akal dan wahyu. Jadi Al-Maturidi itu dalam pemikiran teologinya itu berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Terus setelah perbuatan manusia, jadi menganggap bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Jadi bahwa ada perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan. Nah, perbuatan Tuhan itu dimanifestasikan atas atau menciptakan kehendak manusia, di mana kehendak manusia itu dijadikan sebagai perbuatan manusia, seperti itu. Jadi ada perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang selanjutnya adalah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Jadi Allah itu memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik dan buruk. Itu bukan termasuk sebagai sewenang-wenang, tetapi itu memang sudah menjadi keputusan atau kehendak kehendak Allah itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang selanjutnya adalah sifat Tuhan, di mana sifat-sifat Allah itu mulzamah atau ada bersama, itu zat tanpa terpisah ya. Terus melihat Tuhan, dan pada Allah ini juga berpendapat bahwa manusia itu dapat melihat Tuhan sebagaimana firman Allah. Jadi ada dasarnya itu pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23 yang itu menjadi dasar atas paham ini, atas pemikiran bahwa Allah itu nanti bisa dilihat. Ini adalah ada aliran Wahabiyah. Aliran Wahabiyah ini melekat atau menyebar luas di daerah Arab Saudi yang memiliki ciri yaitu mereka-mereka yang bercadar biasanya. Terus pendiri dari aliran Wahabiyah ini adalah Muhammad Al-Wahhab, seperti itu. Dia sebagai pendiri atau pelopor dari aliran Wahabiyah ini. Nah, aliran Wahabiyah ini tentunya sudah kita sering dengar dan sering kita lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak juga atau malah lebih meluas pada aliran Wahabi ini. Nah, aliran Wahabi itu memiliki ciri khusus ya, atau ciri-ciri yang bisa mengatakan bahwa itu adalah aliran Wahabi. Jadi mereka itu siapa saja yang mengkafirkan umat Islam bertawasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawasul dengan Rasulullah. Jadi mereka itu mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Namun juga mereka menganggap taklid kepada imam-imam mazhab itu adalah perbuatan syirik. Jadi mereka itu tidak percaya
mengenai 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, seperti itu. Terus juga yang paling spesifik itu ya tadi, mereka itu meninggalkan kunut. Jadi mereka pada saat sholat itu, sudah sholat itu tidak memakai kunut, tentunya pada saat sholat subuh. Terus meninggalkan sholat sunnah qabliyah. Jadi kalau kita kan biasanya pada sholat fardu itu ada sholat qabliyah. Nah, mereka itu meninggalkan sholat qabliyah seperti itu. Dan mereka yaitu sumber hukumnya itu hanya pada Al-Quran dan hadis saja. Dia itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum yang kuat ya memang, namun mereka tidak percaya dengan kebijakan ulama atau keputusan ulama, yakni ijma dan qiyas ya. Baik, yang selanjutnya ada aliran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah itu mungkin jarang didengar ya, namun itu sangat terkenal atas banyak kontroversinya. Jadi aliran Ahmadiyah itu didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, di mana aliran ini dianggap sesat karena Mirza Ghulam Ahmad itu menganggap dirinya adalah nabi terakhir. Jadi Mirza Ghulam Ahmad atau aliran Ahmadiyah ini menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah bukan nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah bukan nabi terakhir, namun nabi terakhir itu adalah Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Jadi mereka menganggap ya nabi terakhir itu ya itu Mirza Ghulam Ahmad, dan mereka menganggap bahwa itu Al-Masih yang dijanjikan pada saat nanti hari kiamat. Jadi mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, namun mereka hanya berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir. Nah, itulah yang menjadi kontroversi di berbagai pihak ya, karena kita tahu bahwa nabi terakhir yang sudah ditetapkan adalah Nabi Muhammad SAW. Namun itu dibantah oleh aliran Ahmadiyah. Jadi bisa dikatakan atau banyak orang yang mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah ini adalah aliran sesat karena sudah jelas sekali mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Ada LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mungkin ada beberapa yang familiar, namun ada juga beberapa yang tidak tahu mengenai LDII ini. Jadi LDII itu didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah Lubis pada tahun 1951 di Jawa Timur. Nah, ada beberapa ajaran pokok dari LDII ini yang banyak orang menganggapnya itu sesat atau tidak wajar. Yang pertama adalah orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir. Jadi kan banyak sekali umat Islam dari berbagai aliran. Nah, LDII ini menganggap bahwa orang yang di luar dari jamaah LDII itu kafir. Seperti itu, kafir dan najis. Namun terus ya itu termasuk dari kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya itu tidak sepaham dengan dirinya sebagai penganut LDII, maka mereka menganggap bahwa mereka itu kafir. Terus ada beberapa yang kontroversial setelah mereka kan menganggap kafir dan najis. Jadi apabila di masjid mereka mempunyai masjid sendiri, dan apabila ada orang di luar kelompok mereka yang sholat di masjid tersebut, mereka menganggapnya najis. Jadi setelah orang yang di luar mereka itu sholat di sana, maka masjidnya itu akan dibersihkan karena itu menganggap bahwa mereka itu najis. Seperti itu. Mungkin itu ajaran pokok dari LDII. Itu ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Itu adalah kelompok baru yang didirikan oleh Abdullah Tufail Saputro di Surakarta. Nah, di sini adalah latar belakang dari berdirinya MTA ini adalah adanya penilaian masih banyak pengamalan Islam yang menyimpang. Jadi pada dasarnya tujuan dari MTA ini adalah meluruskan kembali ajaran Islam dengan pokok Al-Quran. Namun ada beberapa kekeliruan di aliran ini. Jadi dengan tujuan mereka itu mengembalikan ke dalam sumber Al-Quran, namun ada beberapa yang salah dari mereka, mungkin bisa dikatakan salah seperti itu. Nah, karena mereka itu tidak melakukan kaidah yang benar sesuai dengan tafsir, karena mereka tidak melakukan kaidah saat melakukan penafsiran pada Al-Quran. Nah, dari penafsiran yang kurang benar dari Al-Quran tersebut, jadi ajaran-ajaran yang mereka anut itu mungkin beberapa yang menganggapnya salah,
atau sesat seperti itu. Jadi yang penting, yang menonjol itu dia tadinya ingin meluruskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran kembali, namun mereka tidak melakukan kaidah yang benar saat melakukan penafsiran, sehingga ajaran-ajaran pokoknya itu menyeleweng. Oke, nah jadi udah beberapa aliran sudah saya jelaskan, mungkin bisa disimak kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.